Pemirsa Intens investigasi. Pasca dikabarkan putus, perseteruan panas antara Nikita Mirzani dengan sang kekasih Rizky Irmansyah terus bergulir di jagat dunia maya. Dugaan pun menyeruak di balik putusnya hubungan tersebut yang sebenarnya baru dimulai pada awal 2024 lalu. Termasuk dugaan adanya perselingkuhan serta tindak kekerasan atau toksik yang konon diduga dilakukan Rizky terhadap Nikita. Dan pasca menjauh dari hubungan toksik yang tidak sehat itu, secara mengejutkan, Nikita dalam siaran live di sosial medianya kembali melontarkan sindiran kepada sang mantan yang santer diberitakan sempat bermain api dengan lady companion atau LC atau wanita pemandu karaoke. Tidak hanya itu, Nikita pun juga buka-bukaan soal sikap Rizky Irmansyah yang diduga sangat posesif dan juga toksik. Lantas, apa saja 11 tanda hubungan toksik yang disinggung oleh Nikita Mirzani pasca dirinya putus dari Rizky? Seperti apa pula aksi Yolo Ine yang membongkar dugaan tindak kekerasan yang konon pernah dilakukan oleh mantan kekasih Nikita Mirzani itu? Lantas, seperti apa pula selebgram Sanzabella melihat akhir kisah cinta Nikita dan Rizky yang berujung pada konflik panas? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasca hubungan asmaranya dengan Rizky Irmansyah kandas di tengah jalan yang diduga diwarnai hubungan tidak sehat dan juga adanya dugaan tindak kekerasan yang diterima Nikita dari sang mantan kekasih. Nikita justru tidak berhenti menyindir dan membongkar perilaku buruk sang mantan. Mengenai hal tersebut, Nikita pun lantas menyinggung 11 tanda hubungan tidak sehat yang harus dihindari oleh kaum wanita serta cara menghibur diri. Sayang sih sayang, tapi kalau cemburu berlebihan sampai nggak ngebolehin kita bergaul dengan sahabat sendiri, tidak boleh syuting film karena adegan pelukan, ngambil job nyanyi dilarang karena banyak ketemu orang, atau mengisolasi kita dari pertemanan karena alasan yang tidak jelas. Ini jelas hubungan yang sudah tidak sehat. Seraya mencantumkan 11 tanda hubungan toksik, yaitu 1. Ignoring. 2. Blackmailing. 3. Humiliation. 4. Manipulation. 5. Jealousy. 6. Control. 7. Intrusion. 8. Isolation. 9. Intimidation. 10. Hitting. 11. Liar. Nikita Mirzani lantas menutup postingannya dengan mengguratkan pesan, cintai diri kita sendiri dulu, baru mencintai orang lain. Aku sudah maafkan, tapi untuk bisa seperti dulu lagi atau bagaimana lagi tuh nggak bisa. Biarkan seperti ini saja. Jangan tanya lagi orang-orang yang sudah tidak ada lagi di sisiku, di sampingku, di hidupku. Saya lebih mencintai diri saya. Tidak ada asap jika tidak ada api. Merenggangnya hubungan Nikita dan Rizky diawali dari akun media sosial Nikita yang sudah tidak lagi mengikuti akun media sosial sang kekasih.
Dugaan jika hubungan mereka telah kandas pun kian diperkuat dengan aksi Nikita yang mulai mengungkap borok hubungannya dengan Rizky. Selain itu, Nikita pun juga sempat menyinggung soal Rizky yang mendua hati yang menjalani hubungan dengan wanita pemandu karaoke. Hal ini pun diperkuat dengan info yang muncul dari mulut seorang selebgram yang membenarkan jika Rizky sempat memberikan mobil mewah untuk sang pemandu karaoke. Ya kan, ya pilihannya dia mau sama Elsie karaoke ya monggo. Ya berarti kita yang perempuan baik-baik ya mundur. Itu aja, sekarang tuh jangan dipusingin say, apa-apa tuh jangan dipusingin. Dalam berhubungan, ya, saya kan pernah bilang di live IG saya, mungkin sudah lama ya, tapi mungkin ada yang ingat kali ya, saya juga nggak tahu, mudah-mudahan ada yang ingat. Saya bilang ketika masih pacaran tidak ada yang namanya perselingkuhan. Exactly, itu true, itu betul. Mencari yang terbaik dari yang terbaik, betul. Saya pernah bilang seperti itu, benar banget gitu. Nah, makanya saya itu lebih baik mengundurkan diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari dulu kalau kalian punya kuota nih, kalian kan maksudnya cukup rajin gitu ya untuk mengecek segala sesuatu gitu. Coba kalian cek di Google kayak di pemberitaan manapun, pernah nggak ada berita waktu saya menikah atau waktu saya pacaran, Nikita misalkan punya hubungan dengan yang bukan pasangannya. Cari deh, kalau ada saya kasih kalian uang cash nih, uang cash 100 juta lah. Saya sekarang mainnya cash. Kalau ada, nah makanya kenapa sih saya kalau maunya punya pasangan tuh ya kalau satu ya satu deh. Kalau lo mau cari yang terbaik dulu ya udah cari dulu, tapi jangan punya hubungan dulu deh sama gue gitu. Dalam siaran live terbarunya, artis kelahiran 17 Maret 1986 ini pun tak hanya menyinggung soal hubungannya dengan Rizky Irmansyah yang kandas di tengah jalan dan berujung perseteruan, tetapi juga kisah cintanya dengan mantan-mantannya yang lain, termasuk dengan mantan suami pertamanya yang ternyata tidak semuanya berakhir dengan perseteruan panas. Nggak semua saya sama masa lalu saya atau mantan-mantan saya gitu, mau mantan suami atau mantan pacar tuh always berantem. Pernah pacaran sama yang namanya Paulo, tidak pernah putus, saya tidak pernah ribut. Saya pernah pacaran sama John Hopkins, putus, saya tidak ribut gitu. Saya pernah punya mantan suami yang pertama, cerai tapi tidak ribut gitu. Jadi jangan karena saya dulu punya label di diri saya itu suka bikin masalah atau huru-hara, berarti ke pasangan juga akan melakukan hal yang sama. Tidak gitu. Saya kalau ke pasangan tuh nurutnya tuh senurut-nurutnya. Melarung 11 tanda hubungan toksik yang disinggung oleh Nikita Mirzani pasca dirinya putus dengan Rizky. Lantas, seperti apakah aksi selebgram Yolo Ina yang membongkar dugaan tindak kekerasan yang konon pernah dilakukan oleh mantan kekasih Nikita Mirzani itu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo semuanya, saya Billy Saputra. Jangan lupa subscribe Intens Investigasi jelang 3 juta subscriber. Mantap.
Perseteruan panas yang mewarnai kandasnya hubungan Nikita Mirzani dan Rizky Irmansyah yang diduga diwarnai aksi kekerasan, ternyata memantik selebgram Yolo Ine untuk angkat suara. Pasalnya, Yolo pun mendapatkan informasi A1 terkait aksi kekerasan yang pernah dilakukan oleh mantan kekasih Nikita Mirzani itu kepada Nikita di sebuah tempat hiburan malam terkenal di kawasan Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Konon, tindak kekerasan inilah yang menjadi penyulut kandasnya hubungan Nikita Mirzani dengan sang kekasih hati. Jadi ceritanya nih ya, ini untuk yang di dulu nih ya, karena ternyata gue dapet info nih 2 kejadian. Sebelumnya ada kejadian juga kekerasan juga di Senopati. Ini untuk yang di Fairmont dulu ya. Jadi si Rizky ini datang ke itu bertiga. Itu kayaknya staffnya, yang satunya gemuk, yang satunya kurus. Saya juga gemuk. Nah, si Rizky ini duduknya itu misah ya. Jadi 2 asistennya itu, 2 staffnya itu misah meja. Si Rizky ini sama temannya si Niki yang namanya Zack, atau kalau temen gue nyebutnya Pak Faraj. Karena si Zack ini itu dipanggilnya Pak Faraj. Si Rizky ini emang mau ketemu sama sahabatnya si Niki ini gitu loh. Ya namanya Pak Faraj itu. Kita ngobrol lah tuh ya, nggak ngerti ngobrolin apa ya. Temen gue juga kan nggak bisa baca bibir. Nah nggak lama, ini jedanya nggak lama ya. Niki datang sama 2 orang. Posisinya gue nggak ngerti nih, si Rizky emang nggak kuat minum atau apa, dia mesennya tapi dari dia datang pas sampai Niki datang itu kan jedanya nggak terlalu lama. Nah dia udah tipsi. Si Rizky itu duduk di sofa panjang, si Niki itu duduk di sofa yang single. Di depan mereka tuh ada apa namanya tuh kayak meja ya, meja bundar gitu. Jadi kalau dari segi tata letak furniture-nya aja itu kayaknya kalau dari tempatnya Niki itu nggak mungkin untuk mukul si Rizky, karena itu meja gede banget cong. At least lu masih manjat. Nggak lama Niki duduk, dia lempar lah tuh gelas sama Rizky. Pas lempar gelas itu Niki masih kayak yang belum ngelawan, cuma dia udah tegakin badan. Nah, Bapak Rizky yang terhormat itu langsunglah mengeluarkan kata-kata mutiara, di situ pecah. Melawan lah nih si Nikita. Tapi selain dipisahkan oleh meja gitu ya, terus dipisahin tuh kan sama temennya si Niki yang namanya Pak Faraj itu. Pokoknya ngata-ngatain ini luar biasa lah. Nah, memang diakui si Niki ini ada ngelawan, tapi sekedar mulut. Terus ada yang jatuh tapi nggak ngerti nih dilempar atau gimana gitu dari pihak Nikinya. Tapi sepenglihatan staff di situ, Niki itu dalam posisi dipegangin. FYI itu banyak juga pengunjung lain ya. Terus saksinya itu yang dari staffnya ya, itu ada waitress sama floor manager. Dia turun. Nah, di bawah ada kejadian lagi coy. Itu yang nyaksiin pas security. Staffnya Rizky yang badannya kayak saya itu dan itu disaksikan sama pas security. Dan kenceng. Definisi kenceng gimana sih? Udah dari situ udah masuk mobil. Bye. Nggak ngerti lagi gue apa kejadiannya. Senopati ada nggak Mi? Senopati kenapa? Di Senopati beneran ada nggak Mi? Apa sih? Senopati beneran ada. Senopati beneran ada apa katanya ya? Katanya ke Kaniki Senopati beneran nggak kejadian yang sama. Kok kalian tahu sih kejadian Senopati? Yang cukup mengejutkan, ternyata menurut Yolo Ine, kekerasan itu pun bukan hanya baru sekali saja dialami Nikita dari sang mantan. Karena di tempat lain, kekerasan serupa pun juga pernah pula dialami Nikita dari Rizky. Karena itu pula, Yolo Ine mengaku tak habis mengerti dengan hubungan Nikita dan Rizky yang ternyata acap diwarnai aksi-aksi kekerasan yang justru menyasar Nikita. Ini gue nggak tahu kalau soal hubungan Niki sama Rizky ya, cuma ini fakta di TKP-nya seperti itu coy. Jadi untuk pemukulan dari Niki ke si Rizky-nya nggak ada, tapi kalau untuk kayak ngelawan secara kata-kata itu ada.
Saya tidak akan tantrum, saya tidak akan kumat. 2 tahun saya sudah bertahan dengan Nikita Mirzani yang sekarang. Tidak akan saya rusak dengan apapun. Ya, jadi kalian harus ngerti itu. Kalau yang nggak ngerti bahasa Inggris, saya juga orangnya nggak terlalu ngerti dengan bahasa Inggris sih. Masih belajar gitu. Makanya saya bikin caption itu 3 hari baru jadi. Dari aksi selebgram Yolo Ine yang membongkar dugaan tindak kekerasan yang konon pernah dilakukan oleh mantan kekasih Nikita Mirzani. Lantas, bagaimanakah Tengku Zanzabella melihat akhir kisah cinta Nikita dengan Rizky yang berujung dengan konflik panas? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, saya dengan Dr. Siska Khoir. Jangan lupa jelang 3 juta Intens Investigasi untuk like, share, dan subscribe ya. Kandasnya hubungan Nikita Mirzani dengan Rizky Irmansyah yang kabarnya diwarnai aksi kekerasan dari Rizky terhadap Nikita. Ternyata juga menjadi sorotan tajam selebgram Tengku Zanzabella. Namun, berbanding terbalik dengan koleganya sesama selebgram Yolo Ine yang jelas-jelas membongkar aksi kekerasan yang diduga pernah dilakukan Rizky terhadap Nikita. Tengku Zanzabella justru menyaksikan hal tersebut dan bahkan menduga jika hal itu hanyalah cerita bualan belaka. Hal itu pun merujuk pada rekam jejak Nikita Mirzani selama ini yang beberapa kali hubungannya dengan para mantannya, termasuk mantan-mantan suaminya yang selalu berakhir drama seperti ini. Bahkan, Zanzabella pun menilai Nikita sering berperilaku playing victim guna memantik simpati netizen. Padahal, di mata netizen, Nikita pun justru dikenal dengan image-nya sebagai artis yang suka membuat onar. Kalau saya, seperti yang udah saya katakan, saya nggak percaya. Karena untuk orang yang sekelas beliau berpendidikan, apalagi circle-nya itu circle yang bukan orang sembarangan, itu kayaknya nggak mungkin. Jadi kalau Nikita Mirzani ini kan emang terkenal dengan playing victim. Kalau saya menanggapinya seperti itu. Bohong. Karena gini, kekerasan, misalnya nih kita sendiri yang berpikir kalau kita yang tertekan, itu belum tentu bisa dibilang itu kekerasan. Dan kalaupun misalnya ada bahasa-bahasa si Mas Rizky yang menertibkan dia yang tidak tertib itu, lalu dia tersinggung, mungkin itu sih yang dia bilang kekerasan ya, kekerasan mental dan fisik gitu. Fisiknya saya nggak ngerti apakah dia ditonjok atau apa, nggak ngerti. Tapi menurut saya, kalaupun misalnya ada didikan daripada Mas Rizky ini, menurut saya sih wajar, karena Nikita Mirzani ini adalah orang yang memang harus dididik. Banyak sekali di luar sana yang lebih memilih bertahan dengan hubungan yang merusak mental gitu loh. Ya, jadi kalian harus pahami caption saya. Jangan dikit-dikit bilang, wah mulai nih tantrum nih, wah mulai nih buka-buka aib. Justru saya menulis itu supaya para perempuan di luar sana yang bertahan karena satu hubungan yang tidak sehat, yang merusak mental kita dan juga merusak fisik kita, ya harus berani menyudahi. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi
Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intense Investigasi.